Jumpa lagi di Mitra Koperasi. Kali ini saya ditemani oleh Mas Samono, salah satu pendiri Kopun ya. Iya. Mas Samono ya. 2006 2006, berarti sekarang sudah 14 tahun Kopunnya. Kopunnya ya. Kali ini kita akan bicara tentang distribusi peran manajemen koperasi. Dalam hal ini kita akan berbicara tentang apa dan bagaimana manajemen dalam usaha koperasi. Seperti kita ketahui, koperasi terbagi menjadi dua dalam prakteknya, sebagai organisasi koperasi maupun perusahaan koperasi. Yang dibedakan dengan yang lain adalah bahwa perusahaan koperasi dikelola bersama secara demokratis dan dimiliki oleh anggota. Di lapangan, seperti kita ketahui bahwa usaha koperasi, kalau kita mau jujur, sebenarnya tidak banyak usaha koperasi yang sukses, walaupun mereka sudah dikelola oleh manajemen. Nah, pertanyaan kita yang pertama adalah sebenarnya manajemen di usaha koperasi apakah sama dengan manajemen di usaha non koperasi? Terima kasih Om. Ya, mari kita ngobrol-ngobrol lagi tentang manajemen koperasi di peran. Ya, pada dasarnya kalau kita lihat manajemen di koperasi maupun perusahaan itu tidak jauh beda. Yang membedakan adalah bahwasanya kalau manajemen di koperasi itu melayani pemiliknya langsung. Jadi karena koperasi itu keunikannya adalah anggota itu adalah pelanggan dan sekaligus pemilik dari usahanya. Jadi ini posisi yang menarik dan unik. Nah, menarik dan uniknya inilah yang kadang-kadang menjadikan tingkat kesulitan daripada manajemen koperasi itu seakan-akan menjadi lebih berat. Ya, walaupun seharusnya itu adalah menjadi keuntungan, bukan menjadi kesulitan. Karena yang mereka layani adalah pemilik perusahaan. Artinya kalau pemilik perusahaan bahagia, seharusnya perusahaan itu juga menjadi lebih maju dan bahagia. Nah, tapi memang membahagiakan banyak orang itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Nah, disitulah yang masih menjadi PR bagi manajemen koperasi. Dan yang menjadi menarik adalah perusahaan-perusahaan besar itu manajemennya up to date terhadap ilmu yang baru, manajemen manajerial dan sebagainya. Di koperasi di Indonesia, saya bicara koperasi di Indonesia, banyak koperasi ini manajemennya terlihat masih jadul, terlihat masih sangat tradisional. Nah, inilah yang masih menjadi penghambat untuk kemudian mampu membuat koperasinya lebih baik. Apabila kita lihat di beberapa perusahaan besar, mereka memiliki divisi R&D atau Research and Development. Jarang sekali koperasi yang memiliki divisi untuk sektor manajerial dan bahkan dia masih dianggap, koperasi itu masih dianggap dalam skala perusahaan atau skala pengelolaan itu masih sangat kecil, belum memberikan dampak. Nah, inilah yang kemudian terapan manajemen modern ini masih mungkin belum banyak, artinya banyak yang mencoba tapi belum banyak yang sukses. Oke, berarti kita bisa simpulkan atau bisa tarik benang merah bahwa manajemen koperasi levelnya masih belum setingkat dengan manajemen perusahaan-perusahaan lain. Ya, yang membuat itu adalah sebenarnya adalah karena teman-teman di gerakan koperasi sendiri yang membuat koperasi itu hanya mengurusi hal-hal yang kelihatannya remeh. Tanda kutip ya, saya tidak mengatakan yang di koperasi itu remeh. Artinya mereka sendiri yang seakan-akan melihat itu menjadi remeh. Ada koperasi yang kemudian mengatakan, ngapain kan perlu manajer, mau cukup bisa sambil
lama juga nggak ada masalah. Ini kan sudah mengecilkan arti pelayanan dalam koperasi. Padahal sesungguhnya kalau kita bicara sekarang kayak simpan pinjam gitu kan, prinsip-prinsip trust itu kan penting, hati-hatian, terus kemudian pencatatan yang baik, kemudian apa namanya, kepatuhan gitu kan, itu kan harus diikuti semuanya. Nah, karena kemudian ada beberapa di gerakan koperasi itu mengecilkan arti itu, kemudian disambi gitu kan. Walaupun hasilnya ada yang tetap ternyata nggak ada masalah kok, tetap bisa bagus kok gitu ya. Akan tapi kan artinya volume pelayanannya yang tidak kemudian memberikan pengaruh signifikan terhadap besarnya koperasi tersebut, terhadap lingkungan, tidak memberikan dampak signifikan. Sedangkan bagi beberapa koperasi yang kemudian mencoba menggait manajer, seringkali mereka terjebak kepada masalah biaya. Meng-hire profesional, mereka berpikir adalah mereka kurang mampu sehingga kemudian mereka meng-hire dengan seadanya. Akhirnya yang didapatkan adalah profesional yang mungkin fresh graduate atau bisa jadi tidak berpengalaman tapi dia tidak pernah pada level top gitu kan. Sehingga kemudian cara kerja dan kinerjanya tidak bisa disandingkan ya dengan perusahaan yang mungkin kuliner atau kira-kira kata kunci apa yang harus dilakukan koperasi dalam membentuk tim manajemen atau memilih seorang? Ya, kuncinya adalah ya di skala pelayanan. Artinya kalau kemudian koperasi memberikan skala pelayanan yang memang akan besar, maka perlu meng-hire profesional yang baik. Tapi kalau memang koperasi sudah dari depan mengatakan skala pelayanannya hanya cukup segini, maka harus ditentukan juga perlu manajemen tidak, perlu manajer profesional tidak. Karena percuma juga kalau skala pelayanannya hanya sekitar 100-200 orang kemudian paketnya. Tapi kalau kemudian skala pelayanan bisa sampai 10.000 orang satu kabupaten atau mungkin setengah provinsi, ya kan, berapa kabupaten gitu kan, nah bisa ada bayangkan kan. Maka kalau kemudian itu bisa kan nggak akan mungkin kan. Kuncinya adalah skala pelayanan dan bermanfaat nasional. Oke, dalam hal ini berarti koperasi yang belum ada manajemen, Ya. kemudian tim itu selain mereka harus mencari SDM yang profesional, Ya betul. yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan, Ya. dengan kemampuan. Jadi koperasi juga harus melihat sebenarnya secara internal mereka skala kekuatan mereka untuk memberikan pelayanan kepada anggota dan juga jangan lupa untuk memberikan hasil yang maksimal pada manajemennya. Ya. Jadi juga harus diingat juga. Nah itu kan garis lurus ya. Artinya kalau skala pelayanannya besar, otomatis memang kita membutuhkan SDM yang berkualitas juga. Artinya tingkatan kualitasnya tetap. Gak mungkin dong kalau perusahaan multinasional meng-hire orang yang fresh graduate, kedua tiga kan betul ya. Tentu perusahaan multinasional akan mencoba merekrut profesional yang benar-benar memiliki kapabilitas, kalau perlu keahliannya itu berderet, gitu kan, gelarnya berderet. Nah, ini sama. Kalau kemudian koperasi memiliki skala pelayanan lebih dari satu kabupaten, satu desa, satu kabupaten, satu provinsi, tentu yang dia cari adalah orang yang memang memiliki pengalaman tinggi dalam bidang pelayanan seluas. Terima kasih. Bicara tentang manajemen, berarti kita bicara tentang tim. Ya betul. Tim berarti banyak orang yang terdiri dari banyak level. Betul. Kalau kita memahami tentang manajemen, maka internal manajemen sendiri terbagi menjadi tiga level. Ya. Ada low management, ada middle management, ada top management. Sebenarnya dalam prakteknya apa sih yang membedakan tiga level ini? Ya. Secara umum memang kita selalu kenal dalam tiga level ini adalah dalam hal penggunaan otot dan pikiran ya. Ada orang juga pada bilang otot
kemudian middle management adalah boleh dibilang 60% kan ototnya, kemudian 40% dengan otak. Dan biasanya adalah kalau top management itu berkisar 5-30% otaknya, 10% sampai dengan 5% baru dengan otaknya. Nah ini sebenarnya variasi ini sangat tergantung dari tingkatan level antara low, middle, dan top-nya. Ada beberapa perusahaan koperasi ya, yang kemudian menerapkan low management, middle management, semi middle management atau senior middle management, kemudian semi top management, ya kan, terus kemudian top management, gitu kan. Berarti sangat jauh. Nah, otomatis kan levelingnya. Jadi bicara tentang leveling. Ya. Kemudian apakah masing-masing leveling ini mempunyai spesifikasi khusus atau ini ditentukan berdasarkan kebutuhan di lapangan? Ya seharusnya ada spesifikasi khususnya, dan spesifikasi khusus ini adalah ditentukan oleh skala pelayanan Anda, skala pelayanan daripada koperasi. Jadi kalau skala pelayanan koperasi sudah cukup besar, maka dalam konteks low management ini memang dibutuhkan benar-benar adalah orang yang memang hanya bertugas sesuai dengan tugas. Artinya misalkan adalah pramuniaga, ya memang pramuniaga. Seperti ikannya kalau di toko-toko retail nasional, retail nasional gitu kan, ya toko, ya pramuniaga, ya kemudian kasir, ya kepala toko itu sudah pakem, sudah bisa. Ya memang mereka bisa aja naik jabatan, itu adalah kemampuan mereka, tapi dalam konteks ini adalah benar-benar seperti itu. Nah kemudian ketika semakin tinggi, maka kemampuan mereka harusnya semakin berkurang. Artinya semakin spesifik sekaligus semakin general. Apakah keberadaan level-level yang semakin konkret ini berpengaruh terhadap kemajuan usaha koperasi? Nah, makanya saya sampaikan kemajuan perbedaan level ini atau kemudian pengembangan level ini harus disesuaikan dengan skala pelayanan. Jadi jangan, ya ini tidak bisa kemudian misalkan mana dulu gitu. Kita nggak bicara seperti itu, tapi kita bicara adalah kalau skala pelayanan mencukupi, maka level ini menjadi rasional. Tapi kalau skala pelayanan sudah memenuhi, ya menjadi leveling ini menjadi sesuatu yang sepertinya akan menjadi beban saja. Skala pelayanan. Terima kasih Om San. Mungkin sebelum kita akhiri ada pesan kepada koperasi terkait dengan usaha pengelola manajemen. Ya, saya pesan kepada semua koperasi, ya, bahwasanya berkooperasi itu adalah memberikan manfaat kepada banyak orang, dan terbukti bahwasanya UKM dan koperasi itu selalu kuat dalam menghadapi. Oleh karena itu sebenarnya jangan pernah remehkan koperasi dengan kemudian membuat koperasi itu menjadi seakan-akan adalah usaha dan bukan. Koperasi itu harus naik kelas, koperasi itu harus ditingkatkan skala pelayanannya dan memberikan manfaat lebih banyak orang. Jangan batasi skala pelayanan koperasi, tapi perluas sehingga kemudian koperasi mampu memberikan manfaat yang lebih besar lagi bagi anggotanya, lingkungannya, bahkan bagi negara, seperti itu. Jadi mari kita bersama-sama untuk kemudian memperluas kemanfaatan yang kita dapat. Terima kasih Om Sarwono atas ilmu yang sudah dibagikan kepada kita. Demikian sesi kita tentang distribusi peran level manajemen. Kita akan berjumpa lagi dalam sesi selanjutnya. Masih tentang koperasi. Salam koperasi. Berapa koperasi?